Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai cause of illness. Farmakoekonomi adalah proses identifikasi, mengukur, dan membandingkan harga yang akan dikeluarkan konsumen dengan konsekuensi klinik, ekonomi, humanistik dari produk dan pelayanan kefarmasian. Ada beberapa jenis kajian farmakoekonomi seperti cost minimization analysis, cost benefit analysis, cost effective analysis, cost utility analysis, dan cost of illness. Di video kali ini, kami akan membahas tentang cost of illness. Cost of illness merupakan bentuk evaluasi ekonomi yang paling awal di sektor pelayanan kesehatan. Cost of illness terdiri atas biaya medis langsung dan biaya medis tidak langsung. Biaya medis langsung atau direct medical cost adalah biaya yang harus dibayarkan untuk pelayanan kesehatan, contohnya biaya obat-obatan, biaya perawatan, biaya konsultasi dokter, biaya tes laboratorium, biaya operasi, dan biaya-biaya lain yang dibayarkan ke rumah sakit. Selanjutnya, biaya medis tidak langsung atau direct non-medical cost adalah biaya yang harus dikeluarkan secara langsung yang tidak terkait langsung dengan pembelian produk atau jasa pelayanan kesehatan. Contohnya biaya transportasi keluarga, biaya penginapan keluarga, biaya makan keluarga, dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan di luar biaya rumah sakit. Selanjutnya yaitu tujuan cause of illness, di mana yang pertama untuk mengetahui beban ekonomi suatu penyakit dalam masyarakat. Di sini hasil studi yang digunakan sebagai informasi tentang jumlah sumber daya yang digunakan karena penyakit dan 26 berdasarkan data epidemiologi, morbiditas dan mortalitas dapat diketahui peringkat penyakit berdasarkan beban ekonominya. Nah, yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi komponen biaya utama dan biaya total berdasarkan insidensi. Nah, hal ini dapat membantu pembuat kebijakan untuk menetapkan dan atau membatasi. Nah, contohnya yang pertama, kebijakan penetapan biaya pada komponen yang memberikan porsi terbesar dari total biaya. Yang kedua, mengontrol implementasi nyata dari kebijakan kesehatan sebelumnya. Nah, tujuan yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi manajemen klinik dari suatu penyakit pada tingkat nasional. Artinya, hasil evaluasi COI atau Cost of Illness dapat membantu pembuat keputusan dan manajer untuk menganalisa fungsi produksi yang digunakan untuk menghubungkan input dan pelayanan intermediate untuk mencapai output. Nah, di sini pedoman klinik merupakan salah satu contoh hasil akhir pada kasus ini. Nah, dapat digunakan untuk identifikasi manajemen penyakit terutama jika dinilai tidak efektif atau sangat beragam. Nah, tujuan yang terakhir atau yang keempat yaitu menjelaskan variasi biaya. Nah, di mana pada kasus ini dapat dilakukan analisa statistik untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variasi biaya dan variabel penyakit. Nah, di sini misalnya keparahan pada pasien atau misalnya variabel demografi atau penyelenggara pelayanan kesehatan. Contohnya, rumah sakit pendidikan dibandingkan rumah sakit di daerah. Nah, hasil penelitian ini akan membantu manajer untuk membuat perencanaan dan informasi yang lebih akurat untuk menentukan pelayanan ke depan. Nah, pola dari sumber daya yang digunakan dalam pelayanan sangat penting untuk merencanakan pelayanan kesehatan. Baiklah, untuk materi yang ketiga itu mengenai tipe cost of illness, di mana studi cost of illness ini dapat dilakukan berdasarkan data epidemiologi yang meliputi 1. Pendekatan prevalensi versus insidensi, yang kedua pendekatan top down versus bottom up, yang ketiga cost of illness prospektif versus retrospektif, dan yang keempat itu evaluasi biaya dalam cost of illness. Nah, untuk yang pertama itu pendekatan prevalensi versus insidensi, studi COI ini dapat didasarkan pada prevalensi atau insidensi, di mana studi prevalensi mengacu pada jumlah total dari kasus pada periode tertentu, sedangkan studi insidensi ini
mengacu pada jumlah kasus baru yang muncul dalam periode waktu tertentu. Nah, untuk yang kedua itu mengenai pendekatan top down versus bottom up. Nah, perbedaan lain antara kedua pendekatan di atas ini merupakan bahwa pada pendekatan insidensi, analisis dilakukan secara bottom up yang meliputi semua biaya penyakit selama hidup. Sedangkan pada pendekatan prevalensi dilakukan secara top down, mengalokasikan total biaya untuk masing-masing kategori penyakit secara umum. Nah, untuk cost of illness prospektif versus retrospektif, di mana COI dapat dilakukan secara prospektif dan retrospektif tergantung dari hubungan antara waktu penelitian dilakukan dan pengumpulan data. Pada studi cost of illness retrospektif, saat studi dilakukan, semua kejadian yang relevan sudah terjadi. Proses pengumpulan data mengacu pada data yang sudah ada. Sedangkan pada studi cost of illness prospektif, kejadian yang relevan belum terjadi saat penelitian dilakukan. Untuk yang keempat yaitu evaluasi biaya dalam cost of illness. Cost of illness diperkirakan dengan mengidentifikasi komponen biaya dan menilai dalam unit moneter. Kategori biaya yang dihitung dalam memperkirakan biaya total dari cost of illness adalah biaya langsung dan produktivitas yang hilang. Berikutnya adalah contoh kasus. Di sini kami mengambil contoh kasus yaitu cost of illness pada pasien penyakit kanker payudara di RSUD Ulin Banjarmasin. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisyah dan Sela Pujidina mengenai cost of illness pada pasien penyakit kanker payudara di RSUD Ulin Banjarmasin, data diambil secara retrospektif untuk menentukan biaya medis langsung selama rawat inap. Yang pertama, data rekam medis pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi serta rincian biaya pengobatan seperti biaya administrasi, biaya rawat inap, biaya obat dan barang medis, biaya pelayanan medis, biaya pengobatan dan biaya penunjang medis. Yang kedua, biaya langsung non-medis dan biaya tidak langsung diambil secara langsung dengan memberikan kuesioner kepada pasien kanker payudara yang menjadi subjek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, karakteristik usia penderita kanker payudara terbanyak adalah dengan rentang usia 41 sampai 50 tahun, yaitu sebesar 40,90%. Data karakteristik status kerja pasien didominasi oleh wanita yang tidak bekerja, sebanyak 53%. Pasien yang tidak bekerja didominasi oleh ibu rumah tangga, paparan estrogen atau faktor yang dapat meningkatkan resiko kanker payudara. Pasien kanker payudara didominasi oleh pasien dengan kode diagnosis utama C50,9 breast unspecified sebanyak 81%. Komponen biaya pengobatan langsung pasien kanker payudara meliputi berbagai komponen biaya pengobatan, yaitu kunjungan, konsul, kamar, apotek, laboratorium, dan lain-lain. Rata-rata biaya pengobatan langsung per episode perawatan pasien kanker payudara adalah Rp6.081.700. Komponen yang paling banyak menyerap biaya pengobatan langsung adalah biaya apotek sebesar Rp2.015.525 atau 40,06%. Pengobatan kemoterapi memiliki andil sebesar 59% dari total biaya pengobatan pasien. Rata-rata biaya langsung non-medis adalah Rp416.780. Komponen biaya tertinggi adalah biaya transportasi pasien, yaitu Rp46.530 atau 35,16%. Hilangnya produktivitas pasien karena sakit dihitung berdasarkan pendekatan nyata dengan biaya rata-rata Rp229.820 per episode perawatan pasien. Dari yang bisa dilihat di sini, pada tabel terdapat 3 komponen biaya. Yang pertama ada biaya medis langsung, yang kedua biaya non-medis langsung, dan yang terakhir biaya tidak langsung. Ketiga komponen biaya tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan total biaya yang dibutuhkan pasien per episode rawat inap. Rata-rata biaya rawat inap pasien kanker payudara per episode rawat inap adalah
Rp6.928.300. Kesimpulan, studi cost of illness yang komprehensif meliputi biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung mengukur opportunity cost dari sumber daya yang digunakan untuk mengatasi penyakit tertentu. Sedangkan, biaya tidak langsung mengukur nilai sumber daya yang hilang karena penyakit tertentu. Biaya medis langsung direct medical cost adalah biaya yang harus dibayar untuk pelayanan kesehatan. Biaya ini meliputi biaya pengobatan, tenaga medis, biaya tes laboratorium, dan biaya pemantauan efektivitas dan efek samping. Biaya medis tidak langsung direct non-medical cost adalah biaya yang harus dikeluarkan secara langsung yang tidak terkait langsung dengan pembelian produk atau jasa pelayanan kesehatan. Biaya yang termasuk di dalamnya adalah biaya transportasi dari dan ke rumah sakit, makanan untuk keluarga pasien. Tujuan cost of illness 1. Untuk menilai beban ekonomi suatu penyakit dalam masyarakat. 2. Untuk mengidentifikasi komponen biaya utama dan biaya total berdasarkan insidensi. 3. Untuk mengidentifikasi manajemen klinik dari suatu penyakit pada tingkat nasional. 4. Menjelaskan variasi biaya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, rata-rata biaya medis langsung pasien kanker payudara di RSUD Ulin Banjarmasin adalah Rp6.281.700. Rata-rata biaya non-medis langsung Rp416.780 dan rata-rata biaya tidak langsung Rp229.820. Sedangkan rata-rata biaya keseluruhan per episode rawat inap adalah sebesar Rp6.928.300.